Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di materi pelajaran pemrograman dasar untuk kelas TKJ dan RPL. Pada materi ketiga ini melanjutkan materi pertama dan kedua tentang operasional editor dan tentang struktur penulisan kode program. Nah, setelah Anda bisa mengoperasikan editor dan membuat kode program, Anda akan belajar bagaimana kita memperbaiki kesalahan dengan menerapkan prosedur dan menguji kode program pada bahasa pemrograman. Mari kita mulai. Silakan Anda simak. Materi presentasi sekarang masih di KD ketiga. Sekarang kita masuk ke sub KD ketiga, yaitu menerapkan prosedur menjalankan dan menguji kode program. Nah, pengujian kode program itu disebut dengan testing. Testing merupakan proses yang dirancang untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan yang diharapkan. Jadi ketika Anda dalam hal ini akan merancang membuat aplikasi untuk menghitung misalnya luas persegi panjang dengan lebar 4 dengan luas panjang kali lebar, nah maka dilakukan proses testing itu dengan mencoba misalnya menjalankan aplikasi, kemudian memasukkan berapa panjang berapa lebar. Apabila panjang dan lebar misalnya diisi 6 dan panjang diisi 10, maka secara manual kita hitung hasilnya adalah 6 kali 10 adalah 100. Tetapi ketika aplikasi dijalankan dan dilakukan pengujian, hasilnya hasilnya adalah 60, berarti proses pengujian selesai, karena apa yang kita harapkan hasilnya sesuai dengan output daripada program. Jadi dalam hal ini testing ditujukan agar memastikan kualitas sebuah sistem itu sesuai dengan kualitasnya, jadi tidak asal-asalan. Jadi jangan sampai ketika kita membuat rumus panjang kali lebar diisi 6 lebar, panjang diisi 10, ternyata hasilnya malah isinya 16, jadi harusnya dikalikan malah ditambah atau malah sebaliknya ya. Nah, disinilah kita sebelum didistribusikan aplikasi, sebelum dijual atau diberikan ke klien, maka dilakukan serangkaian pengujian apakah seluruh prosedur aplikasi fungsionalnya jalan semua atau tidak, apakah jalan hasilnya sesuai harapan atau tidak. Nah, inilah testing. Jadi secara prinsip testing itu direncanakan. Jadi dirunut dari mulai semua input dicek, semua output dicek sampai hasilnya sesuai dengan harapan. Nah, sedangkan proses yang kedua, pengujian yang kedua adalah debugging. Jadi ada dua pengujian ya ketika akan dijalankan aplikasi. Yang pertama tadi adalah testing, yang kedua adalah debugging. Nah, bug sendiri adalah suatu error yang terjadi akibat tidak sempurnanya sebuah instruksi atau proses yang dijalankan. Penyebabnya banyak sekali ya, mungkin dari proses pembuatannya tidak sempurna, atau ketika menjalankan suatu proses membutuhkan resource yang lain dan kebutuhannya tidak ada. Misalnya kita akan membuat aplikasi untuk menginput data dan mencetak kembali. Nah, hasil cetak outputnya itu akan diarahkan menjadi file Excel, misalnya bisa di download, bisa di backup menjadi file Excel. Ternyata pada saat di backup file Excelnya tidak keluar, tidak terdownload, tidak dihasilkan. Nah, berarti di sini ada ketidaksempurnaan. Ternyata library atau resource Excelnya tidak berfungsi. Nah, oleh itu dilakukan debugging. Debugging sendiri adalah penelusuran kesalahan dari awal sampai akhir program. Beda dengan testing. Kalau testing menguji apakah hasilnya sesuai harapan, kalau debugging menelusuri kesalahan di mana letaknya. Nah, debugging sendiri adalah metode yang dilakukan oleh programmer ya untuk menganalisis alur kerja program. Nah, ketika Anda membuat flowchart
apakah betul alur proses yang Anda buat itu sesuai dengan apakah betul program yang dibuat itu alurnya sesuai dengan proses yang Anda rancang. Ya, misalnya tadi input ketika membuat mencari luas persegi panjang, prosesnya kita mulai dengan menginput panjang, kemudian menginput lebar, kemudian melakukan proses perkalian panjang kali lebar menghasilkan luas. Berikutnya, tahap berikutnya di proses adalah menghasilkan output berupa luas persegi panjang. Kemudian program berakhir. Nah, apakah pada saat program berjalan tersebut alurnya betul tidak seperti itu, atau di tengah-tengah terjadi kesalahan? Nah, tujuan debugging tadi untuk mencari kesalahan atau mengurangi bug atau kerusakan di dalam sebuah program atau perangkat kerasnya sehingga program bekerja sesuai harapan. Debugging itu lebih rumit ketika beberapa sistem lain terikat dengan artinya aplikasi akan semakin ketika aplikasi semakin besar, seketika aplikasi semakin kompleks, maka proses debugging itu akan sangat sulit karena proses penelusurannya adalah dari awal sampai akhir kita harus menelusuri kesalahannya di sebelah mana. Nah, apalagi ketika aplikasinya terikat beberapa subsistem lainnya, ya, sehingga sebuah perubahan di satu sisi dapat menyebabkan perubahan yang lain. Nah, ini ketika saling keterkaitan antara bagian aplikasi makin membesar, makin banyak, proses debugging akan semakin sulit. Jadi dibutuhkan metode tersendiri bagaimana kita mengefisiensikan debugging. Jadi tidak selamanya ketika kita membuat program berjalan sesuai harapan. Ada dua cara untuk mengecek kebenarannya. Yang pertama testing, yang kedua adalah debugging. Nah, lantas apa perbedaan antara testing dengan debugging? Nah, kalau testing itu dimulai dengan kondisi yang diketahui hasilnya yang diharapkan. Jadi kita kalau akan men-testing berarti kita mengetahui hasilnya. Jika kita akan menguji aplikasi sederhana, misalnya tadi mencari luas persegi panjang, kita punya panjang 10 cm dan lebar 6 cm, maka hasil yang diharapkan akan diketahui. Hasilnya adalah 6 kali 10 yaitu 60. Nah, disinilah testing berperan. Artinya kita tahu hasil tanpa menjalankan program pun ketahuan hasilnya harus berapa, dan ketika program dijalankan hasilnya betul adalah 60 misalnya. Tetapi ketika hasilnya tidak 60, nah disinilah terjadi adanya kesalahan hasil testing. Maka proses berikutnya adalah melakukan penelusuran kesalahan itu. Nah, berdasarkan pengujian yang dibutuhkan tadi, nah ini pengujiannya ada banyak: pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian penerima pengguna, stres, beban, dan lain-lain. Ini bentuk-bentuk pengujiannya, ya. Nah, sedangkan debugging sendiri adalah langkah demi langkah manual proses yang tidak struktur, ya, dan tidak diandalkan untuk menemukan atau menghapus bug. Jadi kalau debugging itu istilahnya mencari kesalahan tapi kita tidak tahu letak kesalahannya di mana, dan dilakukan harus berdasarkan jenis errornya apa. Nah, jadi kalau testing itu terstruktur, direncanakan dan tahu hasilnya, kalau debugging tidak mesti kita akan tahu hasilnya seperti apa, apakah hasilnya akan ketemu atau tidak, kita bisa tidak tahu gitu. Nah, itu debugging, ya, artinya memperbaiki kesalahan. Kalau testing menguji aplikasi, kalau debugging memperbaiki kesalahan. Nah, proses perbaikan ini hasilnya ada dua kemungkinan: perbaikannya sukses atau perbaikannya malah tidak sukses. Jadi kita harus bongkar ulang skrip, memperbaiki sampai ditemukan kesalahan atau bahkan memodifikasi skripnya. Nah, testing merupakan proses yang dapat direncanakan. Artinya proses dirancang, direncanakan, juga mengidentifikasikan kode yang diharapkan. Jadi testing itu lebih terstruktur gitu kan, jadi tidak tiba-tiba. Tapi kalau debugging itu tidak bisa dipaksakan, dan untuk memberikan solusi pada kegagalan kode. Jadi artinya debugging itu bisa datang dengan tiba-tiba ketika kita berpikir bahwa programnya berjalan lancar, tiba-tiba di tengah-tengah errornya, itulah maka di sana kita akan melakukan proses debugging. Jadi kalau proses debugging pada saat kita membuat program tidak mesti dilaksanakan apabila programnya lancar 100%. Tetapi testing
baik programnya lancar atau tidak lancar, baik kode programnya benar atau tidak, proses setting tetap harus dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang dihasilkan oleh program itu sesuai harapan. Tetapi kalau debugging, ya, kalau debugging tidak dilakukan pun tidak apa-apa ya, karena pasti kalau hasilnya sudah 100% betul, tidak ada kesalahan, kita tidak akan melakukan debugging, artinya tidak akan menelusuri kesalahan program. Nah, berikutnya adalah dalam testing, pengetahuan desain tidak diperlukan untuk menguji sistem yang diuji. Nah, jadi ketika testing itu kita tidak perlu mengetahui bagaimana program ini dibuat, bagaimana program ini alurnya seperti apa atau apa. Nah, ini karena pengujiannya bisa dilakukan bukan hanya oleh programmer tapi oleh setiap orang, ya. Karena si penguji hanya mencoba menginput data ke dalam aplikasi, melakukan input ke dalam aplikasi, terus melihat proses yang terjadi sambil keluar output. Apakah outputnya dihasilkannya sesuai harapan atau tidak, maka dia memberikan kesimpulan hasil pengujiannya. Inilah testing. Jadi testing tidak dilakukan oleh orang yang mengerti masalah programmer, masalah desain perancangan sistem dan seterusnya. Yang penting dia bisa menganalisis benar atau salahnya output yang diinginkan. Sedangkan debugging itu membutuhkan pengetahuan desain yang terinci. Nah, biasanya untuk debugging, untuk testing namun yang berbeda dengan testing, debugging tidak dapat di-outsourcingkan keluar tim. Jadi ketika Anda membangun aplikasi bersama tim, maka proses pengujian bisa dilakukan oleh orang-orang di luar tim Anda. Anda bisa meminta bantuan, tolong uji program yang kami buat. Tetapi proses debugging itu tidak bisa dilakukan orang lain, tetapi harus oleh kita sendiri dan oleh tim kita sendiri yang melakukan debugging. Artinya debugging itu ya kerjaannya programmer, tidak bisa orang yang terlibat di dalam membuat program. Itu perbedaan utamanya antara testing dengan debugging. Artinya testing bisa dilakukan oleh orang lain yang tidak terlibat dalam membuat program, sedangkan debugging harus dilakukan oleh orang yang terlibat dalam membuat program itu sendiri. Nah, pada testing sebagian besar kasusnya dapat diotomatisasi, artinya bisa dilakukan pembuatan otomatisasi pengujian. Sedangkan pada debugging tidak bisa dilakukan otomatisasi karena kita menelusuri kesalahan. Nah, berikutnya perbedaan utama antara testing dan debugging adalah bahwa proses debugging dilakukan oleh pengembang, seperti saya bilang tadi, oleh programmernya sendiri dan timnya. Nah, dalam memperbaiki masalah yang oleh testing dalam fase debugging, hasil debugging adalah mencari masalah terselesaikan dan tersedia untuk pengujian ulang. Jadi setelah debugging selesai, maka ada hasil yang ada informasi yang dihasilkan dari proses debugging, dan proses debugging itu akan diberikan kembali untuk diberikan ke penguji yang agar dilakukan pengujian ulang apakah terjadi bug lagi atau tidak. Nah, penguji tidak memperbaiki cacat ya, tapi dia memverifikasi cacat yang diperbaiki oleh pengembang. Artinya pada saat pengujian yang kedua, penguji itu tidak memperbaiki tetapi memverifikasi apakah kesalahan yang di pengujian pertama sudah diperbaiki atau belum oleh pengembang. Kalau sudah, maka si penguji akan melakukan pengujian di tahap kedua untuk mencari kesalahan program di selangkah berikutnya. Misalnya ada 10 langkah aplikasi, di langkah pertama sudah terjadi error, maka si penguji akan memberikan laporan ke bagian pengembang pembuat software bahwa terjadi kesalahan. Maka si pembuat software akan melakukan proses debugging sampai ditemukan kesalahan. Ketika ditemukan kesalahan, maka dilaporkan ke tim penguji. Ini ditemukan kesalahan di tahap 1. Maka berdasarkan laporan tersebut, maka si penguji akan melakukan pengujian kembali di tahap 1 apakah betul sudah diperbaiki. Ketika sudah diperbaiki, maka dia akan melakukan pengujian ke tahap 2. Apakah ditemukan error atau tidak? Apakah hasil sesuai harapan atau tidak? Kalau ditemukan lagi, maka dia akan memberikan laporan lagi bagian ke pengembang atau pembuat program bahwa softwarenya terjadi kesalahan lagi, dan terus akan berulang hal ini sampai seluruh fungsi output daripada software sesuai dengan harapan dan sesuai dengan alur kerjanya.
Next, hasil akhir dari proses debugging, ya, ini ada dua. Yang satu, penyebabnya akan ditemukan, dikoreksi, atau dihilangkan, atau malah penyebabnya tidak ditemukan. Ini ada dua kemungkinan. Dalam kasus yang terakhir, orang yang ketika penyebabnya tidak ditemukan, maka orang yang melakukan debugging mungkin mencurigai suatu penyebab, mendesain satu tes pengujian untuk membantu kecurigaannya, dan bekerja untuk koreksi kesalahan dengan gaya yang iteratif. Jadi dia akan melakukan proses pengulangan iteratif sampai dia menemukan kesalahannya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penyebabnya tidak akan ditemukan. Nah, pendekatan debugging. Ada 3 cara untuk melakukan proses debugging. Yang pertama adalah cara brute force atau gaya kasar. Nah, kategori ini, brute force ini mungkin merupakan yang paling umum dan metode yang paling efisien untuk mengisolasi atau menemukan penyebab kesalahan perangkat lunak. Kita mengaplikasikan metode debugging brute force bila semua yang lain telah gagal. Ya, jadi brute force itu mirip-mirip seperti ini. Ketika Anda mencoba proses login. Nah, proses login, bagaimana Anda akan berusaha login? Maka Anda akan mencoba semua username, semua password, semua kombinasi password sampai Anda berhasil login. Itulah proses brute, tanpa memikirkan apapun. Anda akan mencoba username A, username B, username C dengan password A, B, C, dan seterusnya. Anda mencoba seluruh kemungkinan sampai Anda menemukan kesalahannya. Nah, inilah gaya brute force, artinya dia akan menyerang terus-terusan atau dia akan mencari kesalahan terus-menerus secara membabi buta kasarnya sampai menemukan kesalahannya. Ini cara pertama. Jadi tidak terstruktur kerjanya, yang penting ketemu caranya seperti apa. Yang kedua adalah penelusuran balik atau backtracking. Backtracking adalah pendekatan debugging yang sangat umum yang dapat digunakan secara sukses di dalam program yang kecil. Nah, ini ketika kode programnya cuma sedikit, misalnya kurang dari 100 baris, hanya 50 baris, atau hanya kurang dari 200. Jadi ketika baris programnya relatif kecil, maka untuk melakukan debugging bisa dilakukan dengan backtracking, artinya menelusuri dari belakang ke depan, menelusuri dari output ke input. Jadi ketika saya menelusuri kenapa 6 dikali 10 hasilnya jadi 20, nah maka saya menelusuri, oh ini salah 20 itu kemungkinan salah di panjang, kemungkinan salah di lebar, atau kemungkinan salah rumus. Cek rumusnya, oh rumusnya betul, kemungkinan salah di input panjang, oh panjangnya betul, kemungkinan salah di input lebar, dan seterusnya. Jadi prosesnya mundur dari akhir program, mundur sampai ke awal kode program. Ini adalah penelusuran backtracking. Berikutnya adalah mengeliminasi penyebab kesalahan atau cache elimination. Data yang berhubungan dengan kesalahan dikumpulkan. Jadi ketika ada kesalahan dicatat. Nah, untuk mengisolasi penyebab kesalahan potensial. Jadi ketika ketika kesalahan dikumpulkan, dibuat daftar checklist, daftar semua penyebab kemungkinan dikembangkan, dilakukan pengujian untuk mengenai hasil pencatatan tersebut kemudian diuji satu persatu. Jadi kita mengetahui kesalahannya di mana saja, dicatat, kemudian berdasarkan temuan-temuan tersebut setiap temuan akan dicek satu persatu. Nah, itu berarti kalau dia tidak error, tidak salah, maka daftar yang kita catat tadi dicoret, dieliminasi atau dibuang. Yang tadinya punya 10 error, 10 kemungkinan dicoret 1, oh ini enggak masalah. Kemudian pertama normal. Kemudian kedua dicari, oh ketemu tapi tidak menyebabkan error, dihapus, berarti tinggal 8 kemungkinan kesalahan penyebabnya. Ada lagi terusnya, ketemu lagi kemungkinan ketiga, dicoret, berarti tinggal 7 kemungkinan sampai terketemu di kemungkinan keberapakah penyebab terjadinya error program. Nah, teknik debugging dalam membuat program. Istilah debugging dalam programming artinya tadi adalah mencari kesalahan algoritma dalam program yang dibuat. Algoritma yang salah ini akan mengakibatkan hasil atau output yang salah atau tidak seperti yang diharapkan. Nah, istilah kesalahan tadi adalah algorithmic error. Seperti saya bilang tadi, ketika aplikasinya membuat aplikasi mencari luas persegi panjang, di mana kita harus menginput panjang dan lebar. Ketika aplikasi dijalankan berjalan normal, tetapi hasilnya outputnya tidak sesuai harapan. Misal
panjangnya 10, lebarnya 6, seharusnya luasnya adalah 60 yang merupakan perkalian dari panjang kali lebar. Tetapi setelah digunakan aplikasi untuk menghitung luas, ternyata ketika di input 6 dan 10 sebagai panjang dan lebar, hasilnya bukan 60 tetapi misalnya malah 16. Nah, inilah yang disebut dengan kesalahan algoritma atau disebut dengan algorithmic error. Nah, disinilah peran debugging. Peran debugging adalah mencari kesalahan algoritma. Nah, apa itu algorithmic error? Ini contoh sederhana algorithmic error. Perhatikan di sini. Di sebelah kanan ada 15 baris program, 15 script, di mana script ini adalah untuk mencari penjumlahan bilangan ke-1 dan bilangan kedua. Jadi Anda akan diminta menginput bilangan satunya berapa, bilangan keduanya berapa, dan hasilnya akan ditambahkan bilangan ke-1 ditambah bilangan kedua. Nah, di sini kita misalkan akan membuat program untuk menjumlahkan dua bilangan bulat, katakanlah A dan B, dan program yang dibuat adalah sebagai berikut. Ini menggunakan bahasa C++ ya yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita cek. Apabila dijalankan, ya, kita compile, maka tidak akan ada error yang muncul. Dalam hal ini sintak error. Secara sintak itu betul program tidak ada error. Kemudian kita jalankan. Nah, misalkan kita masukkan nilainya A sama dengan 5 dan B sama dengan 4, maka hasil yang muncul adalah 1, bukannya 9. Nah, disinilah yang membutuhkan algorithmic error atau error yang disebut kesalahan dalam penyelesaian masalah. Nah, analogi sederhana dari algorithmic error adalah seperti berikut. Nah, silakan untuk menggambarkan analogi atau menganalogikan algoritma error, berikut saya berikan algoritma untuk merebus mie instan sebagai berikut. Ini algoritmanya. Bagaimana merebus mie instan? Yang pertama, buka bungkus mie. Yang kedua, siapkan panci dan taruh panci di atas kompor. Yang ketiga, masukkan mie ke dalam panci. Yang keempat, nyalakan api kompor kira-kira 3 menit. Yang kelima, masukkan air mentah 2 gelas. Yang ketiga, matikan kompor. Yang ketujuh, taruh mie ke dalam mangkuk. Nah, sekilas betul langkah-langkah ini. Nah, maka di sini kita analisis bagaimana pendapat Anda tentang algoritma tadi. Ya, kita akan tetap mendapatkan output dari proses mie rebus itu, tetapi tidak sesuai harapan. Kenapa? Karena mie-nya akan gosong dan airnya masih mentah. Mengapa demikian? Ya, hal ini karena ada langkah yang salah dalam merebus mie. Coba tunjukkan di mana letak kesalahan langkah-langkah yang tadi, yang kayak ini. Bagaimana menurut Anda, apa yang salah di sini? Ya, betul. Jadi ada yang salah. Harusnya setelah siapkan panci, masukkan air mentah dulu 2 gelas, terus nyalakan api kompor 3 menit, baru kemudian masukkan mie ke dalam panci. Nah, itulah tadi. Inilah ya kesalahan algoritma. Ya, jadi bagaimana memperbaikinya? Anda ubah langkah kelima ini harusnya menjadi langkah ketiga, ya, langkah keempat, betul. Baru langkah ketiga harus menjadi langkah kelima. Nah, baru betul algoritmanya. Maka Anda akan memperoleh output yang sesuai harapan, yaitu mie rebus tidak gosong dan airnya tidak mentah. Inilah contoh algorithmic error yang diandalkan dalam kehidupan sehari-hari agar Anda mudah memahaminya. Sekarang bila Anda mendapatkan program yang Anda buat mengalami algoritma error, apa yang harus dilakukan? Iya, langkahnya adalah mencari letak posisi proses yang salah dalam algoritma. Nah, proses pencarian ini dinamakan debugging. Nah, kali ketika kita melihat di sini, apa yang salah dengan langkah ini? Oh, ternyata langkah yang salah, langkah kelima harusnya ada di langkah ketiga. Langkah ketiga harusnya di langkah kelima. Nah, inilah kita mencari kesalahan di sini. Kita sedang melakukan debugging terhadap algoritma. Nah, kalau ini sudah menempatkan hasil yang sesuai, yaitu mie-nya enak dan tidak gosong, berarti aplikasinya betul berjalan normal. Nah, sampai sini ya. Jadi di kesimpulannya hari ini kita bagaimana menguji program dan melakukan proses pengujian. Ada 2 pengujian, yaitu testing dan debugging. Apa itu testing? Silahkan baca kembali presentasinya. Apa itu debugging? Silahkan baca presentasinya. Bagaimana perbedaan testing dan debugging, dan apa itu algorithmic error.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan kembali di bagian praktek ya, membuat kode sederhana untuk menggunakan C++. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.